Shalom. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Lopulalan pada hari Kamis tanggal 25 November tahun 2021. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman-Mu dan menggali firman-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan kami semua dengan kuasa Roh-Mu Kudus, supaya kami dapat memahami dan mengerti firman Allah itu. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Yang berbunyi demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah serta memeliharakannya. Haleluya. Tema kita pada hari Kamis tanggal 25 November tahun 2021 adalah kekhawatiran melemahkan iman kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, siapapun kita, semuanya pasti pernah merasa kekhawatiran yang adalah bagian dari hidup kita. Merasa khawatir itu sesuatu hal yang wajar, akan tetapi tidak boleh kita larut dalam kekhawatiran tersebut. Bagaimana supaya kita tidak larut dengan kekhawatiran tersebut? Caranya adalah setiap hari kita harus membangun hubungan yang karib dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa? Karena kehadiran Tuhan Yesus akan melenyapkan kekhawatiran dan akan mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang cerah. Itu juga yang dijelaskan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Itulah sebabnya juga Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus yang menjaga dan memelihara kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, apabila kita tetap dalam kekhawatiran, hal itu akan melemahkan iman kita, dan kita tidak akan bertumbuh iman kita. Bahkan kita tidak akan bertumbuh kerohanian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, yang ada pasti keluh kesah dan bersungut-sungut, dan kita tidak mungkin bersyukur. Supaya kekhawatiran lenyap, arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh iman. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, meskipun secara kasat mata di hadapan kita ada banyak ujian-ujian, ada banyak cobaan-cobaan yang akan membuat kita merasa menderita atau membuat kita dianiaya dan sebagainya. Kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran. Sebab Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, hidup kita adalah karena iman, bukan karena melihat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sebagai contoh, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, melewati padang gurun selama 40 tahun. Bangsa Israel tidak pernah kekurangan, sebab Tuhan tetap memelihara dan melindungi bangsa Israel dengan cara yang sangat ajaib. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kalau kita hidup beriman pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti tidak akan meninggalkan kita. Yang paling penting, marilah kita menyerahkan
semua kekhawatiran kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita terus beriman dan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Semua kekhawatiran akan diangkat Tuhan, dan kita akan diberi berkat yang luar biasa. Itu yang dijelaskan oleh Matius dalam Matius pasal 6 ayat 33. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dan kita hidup dalam kebenarannya. Maka kita tidak akan lagi merasa khawatir. Kita pasti akan diberkati Tuhan, dan kita pasti akan dilindungi Tuhan. Sebab kekhawatiran akan melemahkan iman kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya hidup kami betul-betul tidak lagi khawatir, sebab khawatir melemahkan iman kita. Kami mau serahkan semua kekhawatiran di dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, dengarlah doa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.